Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Anggreni Pretno dengan NIM 64220174. Saya Ita Ramadan dengan NIM 64220095. Saya Bagus Pramana Putra, NIM 64220031. Saya Kamalena Putri dengan NIM 64220067. Saya Angga Wahyuma dengan NIM 64220032. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS dan masukkan data dari kuesioner yang telah dikumpulkan. Masing-masing kolom mewakili satu item variabel X1. Misalnya X1.1 sampai dengan X1.11. Setelah data siap, kita masuk ke menu Analyze, lalu pilih kemudian klik Reliability Analyze, klik Statistik, lalu centang semua format yang ada di deskriptif form. Pastikan bagian model kita memilih alpha karena kita akan menggunakan metode Crunchbase alpha untuk mengukur reliabilitas. Setelah itu klik OK, maka SPSS akan menampilkan langsung outputnya. Processing summary terlihat bahwa seluruh data valid 100 responden. Lalu bagian reliability, statistik menunjukkan Crunchbase alpha 0,845 dengan jumlah item sebanyak 11. Ini berarti kita menguji reliabilitas 11 pertanyaan dalam variabel X1. Nilai Crunchbase alpha sebesar 0,845 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan variabel X1 memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Secara umum, kategori reliabilitas berdasarkan nilai alpha adalah lebih dari 0,7 dikatakan reliable, 0,6 sampai dengan 0,7 cukup reliable, di bawah 0,6 dikatakan tidak reliable. Dengan nilai 0,845 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item X1 sudah reliable. Pada video kali ini kita akan menjelaskan uji validitas X1 menggunakan person korelasi. Langkah untuk uji validitas di SPSS adalah sebagai berikut. 1. Klik menu Analysis. 2. Pilih Correlate, lalu beri Variate. 3. Pindahkan seluruh item X1 beserta total X1. 4. Pastikan yang dicentang person dan total, lalu klik OK. Dari output yang muncul, fokus pada kolom paling kanan yaitu kolom korelasi antara tiap item dengan total X1, itulah yang disebut R hitung. Beberapa contoh nilai R hitung: X1.1 sama dengan 0,585, X1.2 sama dengan 0,629 hingga X1.11 0,607. Untuk menentukan apakah item valid, kita harus menggunakan R hitung dengan R tabel. Rumusnya DF sama dengan N-2, N sama dengan 100, DF sama dengan 98. Lalu cari di tabel R persen dengan DF 98 dan signifikasinya 5%. Didapatkan R tabelnya 0,196. Kriterianya jika R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid. Contohnya X1.1 0,585 lebih besar dari 0,196. Dinyatakan valid, artinya semua item variabel X1 dikatakan valid karena R hitung masing-masing lebih besar dari R tabel 0,196. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Crunchbase alpha variabel Y sebesar 0,853 untuk 11 item pertanyaan. Nilai Crunchbase alpha di atas 0,7 sudah termasuk reliable dan di atas 0,8 artinya sangat reliable. Jadi bisa disimpulkan bahwa instrumen atau kuesioner ini dianggap reliable. Dalam SPSS, kita menggunakan uji korelasi person atau disebut bivariate korelasi antara setiap item Y1 sampai Y11 dengan total skor total Y. Untuk menilai validitas, kita bandingkan R hitung dengan R tabel. Rumusnya mencari R tabel adalah BF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 100 dikurang 2 sama dengan 98. Dengan signifikansi 5%, A sama dengan 0,05, maka R tabel sama dengan 0,1966. Jika R hitung lebih besar 0,1966 dan nilai sig to toilet lebih kecil dari 0,05, maka item dinyatakan valid. Berdasarkan output SPSS, kita lihat hasil person correlation antara setiap item Y1 sampai Y11 dengan total skor total Y
kita bandingkan dengan airtable sebesar 0,1966. Ternyata seluruh item memiliki R hitung yang lebih besar dari airtable. Dengan begitu, seluruh item dinyatakan valid.